Selamat datang pada video pertama pada sesi tutorial Houdini. Pada video ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah objek pada aplikasi Houdini. Kita akan berkenalan dengan antarmuka dari Houdini dan fungsi-fungsi yang ada pada tampilan Houdini. Kita juga akan belajar bagaimana kita dapat membuat objek secara prosedural dengan menggunakan konsep prosedural, dan belajar bagaimana konsep tersebut dapat membantu kita untuk membuat objek 3 dimensi dalam waktu yang singkat. Pada tutorial yang pertama ini kita akan berkenalan dengan Houdini. Kita akan mempelajari tampilan antarmuka dari program Houdini. Kemudian kita akan coba mengembangkan sebuah objek sederhana dengan menggunakan Houdini. Untuk tampilan antarmukanya sendiri sangat sederhana. Bagi yang sudah menggunakan 3D content creation pasti sudah sangat paham dengan beberapa aspek pada tampilan antarmuka. Untuk pane disebutkan panel ya, sebenarnya lebih tepat ya. Untuk panel yang pertama ini adalah viewport, yang di bagian tengah ini adalah viewport. Di sini kita bisa melihat objek-objek yang sudah kita buat ya. Misalnya kita mau membuat sebuah objek kotak ya. Di sini kebetulan ada kotak, kita tekan tombol kotak dan kita tekan enter untuk meletakkan kotak tersebut di posisi 000 ya. Pada viewport ini juga kita dapat melakukan transformasi kamera dengan menekan tombol Alt atau spasi juga bisa ya. Spasi klik kanan untuk melakukan rotasi, spasi klik kiri untuk melakukan zoom in dan zoom out ya. Bisa juga dengan menggunakan scroll. Tidak. Untuk zoom in dan zoom out menggunakan spasi klik kiri, dan spasi klik tengah untuk pan atau menggerakkan kamera ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Itu adalah viewport, tampilan paling pertama yang pada Houdini yang paling penting juga ya. Kemudian yang kedua yang penting juga adalah panel network ya. Di sini panel network ini kita akan meletakkan operasi-operasi yang memodifikasi objek kita. Jadi kita akan banyak sekali melakukan operasi pada panel network ini. Yang paling penting yang perlu kita ketahui pada panel network ini adalah levelnya ya. Jadi kita bisa pindah ke level yang lebih dalam lagi. Jadi untuk panel yang paling luar itu levelnya sekarang ini kita berada di level objek. Kalau kita klik 2 kali objek yang kita buat ini, kita akan masuk ke level geometri, di mana kita di sini bisa memanipulasi bentuk dari objek yang kita buat ini ya. Jadi nanti pada proses penggunaan panel ini kita perlu memperhatikan di level mana kita sedang berada, apakah di level objek atau di level geometri. Kemudian panel berikutnya yang perlu juga ini adalah panel parameter. Di sini kita bisa melihat nilai-nilai yang kita gunakan pada setiap node. Ini untuk satu ini dinamakan node ya. Untuk melakukan operasi nanti kita akan menambahkan node baru, dan setiap node ini pasti memiliki parameter. Parameter ini akan menentukan, misalnya kalau untuk node yang box ini kita bisa tentukan ukurannya, size, x, y, z, posisinya di mana, posisi tengahnya di mana, rotasi, skalasi, berapa aksis divisinya ya, pembagiannya. Saya coba manipulasi dulu axis divisionnya, misalnya saya bikin 4 di sumbu x, 4 di sumbu y, atau ini supaya berbeda, 3, dan 2 di sumbu z gitu ya. Saya rasa sederhana untuk axis division untuk parameter ini. Ya, bagian yang penting berikutnya di sini kita bisa ini yang disebut dengan selector dan handle ya, panel untuk selector dan handle. Di sini kita bisa menentukan apa yang ingin kita lakukan saat kita melakukan interaksi dengan menggunakan mouse gitu. Misalnya ini kita sedang dalam select mode gitu ya. Di sini kita bisa memilih objek-objek ya. Ini select,
kita selectnya apa nih? Di atas ini kita edge ya, select edge berarti kita memilih garis ya. Sini kita bisa pilih garis atau bisa tekan shift juga untuk memilih beberapa garis gitu ya. Kita bisa tukar juga selain primitif misalnya point ya. Point itu untuk memilih titik-titik ya. Kita pilih titik di sini 2, tekan shift juga untuk yang banyak gitu ya. Kemudian kita bisa pilih primitif. Primitif itu triangle atau poly ya. Ya, atau pieces lah ya pada umumnya ya. Jadi kita bisa pilih ini juga. Nah, misalnya kita sudah pilih ini satu, terus kita mau gerakkan. Ya, kita harus pindahkan dulu dia dari select mode kemana? Ke translate mode, rotation mode, scale mode, atau kita bisa gunakan semua handle-nya gitu. Semua handle-nya akan muncul gitu ya. Jadi misalnya kita di sini kita translate ya. Kita dalam translate mode kita gerakkan misalnya ke atas, ke bawah gitu ya. Dalam rotate mode kita gerakkan rotasinya berdasarkan rotasi tertentu ya. Kemudian bisa kita skalasi juga. Oke, kemudian yang penting juga kita punya di bagian atas ini panel untuk tools ya. Jadi beberapa tools yang bisa kita, ini sebenarnya shelf itu atau rack ya. Di sini kita bisa tambahkan tools-tools yang bisa kita pakai. Kita juga bisa memodifikasi tools, mungkin kita mau shelf dengan modifikasi tertentu dengan menggunakan fungsi-fungsi yang sering kita gunakan, kita bisa taruh di sini gitu ya. Tapi saya lebih suka menggunakan nodes di sini, mengakses dari nodes di sini daripada menggunakan yang di sini gitu ya. Jadi misalnya saya mau membuat sebuah sebuah bola gitu ya, menambahkan sebuah bola di scene-nya ini ya. Saya bisa tambahkan di sini di sphere-nya ini, saya letakkan misalnya di sini samping box kita, atau saya bisa juga taruh di sini ya. Saya klik di network-nya ini, saya tekan tab, kemudian saya klik sphere. Gitu. Saya lebih suka aksesnya di sini ya, melalui network ini supaya lebih terbiasa gitu ya. Ini agak sedikit berbeda sfernya karena sepertinya kalau sfer yang ini itu polygon ya. Kita lihat sfernya itu polygon, tapi kalau yang ini sfernya itu kita primitif ya, beda jenis dia. Tapi kita bisa juga tukar menjadi polygon, sama aja ya. Jadi tidak ada perbedaan antara sfer yang ini dengan sfer yang ini. Mungkin defaultnya saja yang berbeda, tapi kita bisa modifikasi. Kita hapus saja satu yang besar, kita akan banyak bermain di sini. Oke, untuk perkenalan interface-nya saya rasa itu saja. Kita sudah dapat melakukan modeling sederhana dengan hanya menggunakan. Oh ya, satu lagi mungkin di sini ada display tools ya. Jadi untuk modifikasi apa yang kita tampilkan pada viewport ya, kita bisa tampilkan vertex-nya, kita bisa tampilkan normalnya, kita bisa tampilkan nomor-nomor dari vertex-nya, kita bisa tampilkan normal dari face-nya gitu ya. Jadi ada banyak di sini apa yang mau kita tampilkan dan apa yang mau kita sembunyikan gitu. Oke, jadi pada tutorial ini kita akan mencoba membangun sebuah objek sederhana dan kita akan melihat bagaimana prosedural itu dapat membantu kita untuk membuat objek dalam jumlah besar gitu ya, dalam waktu yang sangat singkat sekali gitu. Oke, tapi sebelumnya saya ingin melakukan modifikasi terhadap tampilan saya. Jadi kalau misalnya kita lihat di tampilan awal Houdini ini, kita di sini ada viewport, di sini ada parameter, dan di sini ada panel untuk parameter dan panel untuk networknya. Sebenarnya panel ini cukup baik kalau untuk saya bekerja di layar laptop, panel ini sangat optimal. Tapi kalau misalnya bekerja di layar monitor yang lebih besar, saya lebih suka untuk menambahkan satu panel lagi. Panel yang mungkin akan sering saya gunakan itu adalah parameter spreadsheet. Parameter spreadsheet. Geometry spreadsheet. Nah, di geometry spreadsheet ini kita bisa melihat atribut-atribut yang dimiliki oleh
oleh satu geometri ketika kita melakukan edit. Kenapa saya perlu melihat atribut-atributnya, nilai atributnya? Karena kita nanti akan menggunakan kode gitu ya, vex ya nama kodenya. Di Houdini ini adalah vex untuk memodifikasi geometri tersebut secara programatically ya dengan menggunakan kode. Nah, jadi kita bisa memodifikasi tampilannya ini. Mungkin kita bisa tinggal diklik aja terus di drag misalnya kemari gitu ya. Sorry. Bisa nambahkan panel yang baru. Kita bisa matikan mungkin panelnya ini, atau kita bisa tambahkan misalnya split left and right gitu ya. Bisa tambahkan di sini. Kita bisa set panel yang baru di sini. Misalnya kita mau letakkan yang mana tadi, inspector, geometry spreadsheet gitu ya. Kemudian kalau kita sudah selesai modifikasi panelnya, kita bisa save di sini. Kita bisa save current desktopnya, kemudian save as lah ya, save current desktop as, kita tulis namanya gitu. Kebetulan saya sudah bangun punya saya sendiri, JT Double Site seperti ini, dimana JT Double Site ini di sini kita bisa lihat networknya, ya. Di sini kita bisa lihat parameternya dan sini kita bisa lihat geometry spreadsheetnya. Kenapa saya tidak perlu menggunakan viewport yang besar? Karena biasanya kalau viewport itu kita kan tidak melakukan polymodeling ya. Bukan tidak melakukan polymodeling, tapi kita sangat minim sekali melakukan polymodeling gitu dengan mengubah nilai vertex atau mengubah posisi vertex gitu ya. Jadi saya rasa tidak perlu. Saya tidak akan banyak melakukan perubahan dengan mengubah posisi vertexnya. Jadi saya lebih suka bermain-main dengan network nodes di sini, sehingga objek saya ada prosedural ya, dan geometry spreadsheet saya akan selalu muncul di sini gitu. Oke. Untuk model yang pertama kita akan coba memodelkan pine tree ya, pohon cemara gitu ya. Saya cari referensinya dengan melakukan pencarian pine tree low poly. Ada beberapa contoh yang bisa kita gunakan, tapi mungkin yang lihat konsep yang sederhananya seperti ini saja. Ada beberapa ini pohon cemara ini sangat sederhana ya, terdiri atas beberapa level kerucut ya, kerucut yang di stack, yang ditumpuk, kemudian ada batangnya di bawah. Untuk menambah keunikan kita bisa generate noise, jadi seperti ini contohnya. kita bisa implementasikan sebuah nilai acak yang bisa mengubah pola dari pohon-pohon tersebut. Contoh lain juga mungkin seperti ini ya. Kita bisa lihat kalau pohonnya itu semakin tinggi, levelnya semakin bertambah. Kita bisa buat juga properti seperti itu ya. Dan mungkin ini sepertinya masih sudah agak terlalu advance ya. Jadi pohonnya, batang pohonnya seperti kurva. Sepertinya kita tidak akan sejauh ini karena ini agak sedikit ribet dia untuk mengimplementasikan kurva. Mungkin ini yang paling mendekati ya, antara ini 3, 1, 2, dan 3 ya. Oke. Jadi kalau kita lihat dari struktur ini sederhana, di sini ada sebuah kerucut ya, mungkin kerucut dengan jumlah, sebenarnya ini tidak bisa dibilang kerucut juga ya, karena sudutnya terlalu kecil gitu ya. Tapi kita dapat idenya lah ya, kalau dia adalah sebuah limas mungkin persegi 6 gitu ya. Untuk membuat limas kita dapat menggunakan tube ya, jadi kita masuk objeknya, kita bikin saja dulu sebuah tube, tekan enter untuk meletakkan objek kita di posisi 000. Lalu kita akan bermain di geometry level ya, jadi klik 2 kali supaya kita masuk ke level geometri ya. Tadi kita kalau di luar nih itu berada di level objek ya. Kalau saya kali saya berada di level geometri untuk memodifikasi tube yang sudah kita buat. Jadi ini adalah tube-nya. Kita mau bikin kerucut ya, mas. Jadi titik atasnya itu, poinnya itu mengecil. Kita bisa ubah di sini. Kalau tidak salah yang ini parameternya. Oh, terbalik berarti ya. Yang di sini kita bikin jadi 0 sehingga dia menutup.
Kemudian kita bikin end caps-nya juga supaya di bawah tutupnya ya. Jadi kalau misalnya nggak ada nanti bolong dia. Ya, supaya bagus kita bikin aja end caps-nya supaya polygon kita nggak bolong ke atas. Oke, tapi ada satu masalah dari eh, bangun yang kita buat ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ya, karena radiusnya itu 0, ya, jadi poinnya itu mendekat semua, tapi tetap saja poin itu ada banyak. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, dari poin 0 sampai poin 11 itu ada di posisi yang sama, 0, 0,5, 0. Kenapa? Karena sebenarnya kita hanya mendekatkan titik-titiknya aja, bukan menjadikannya satu. Ya, tentu saja jadi masalah kenapa titik kita banyak tapi berada di posisi yang sama. Saya rasa menurut itu nanti menurut saya itu nanti bisa menyebabkan masalah ketika editingnya akan lebih repot gitu. Jadi apa yang saya lakukan, saya bisa tekan tab di sini untuk menampilkan menu node. Saya tekan fuse. Fuse itu adalah sebuah fungsi untuk menggabungkan dari sini inner point ya, point. Jadi saya kalau sudah saya lengketkan fuse, kita lihat jumlah poinnya itu saya klik di node-nya ini semakin sedikit ya. Ya, kalau misalnya di tube tadi jumlah poinnya ada 23, di fuse jumlah poinnya hanya 12 dan tidak ada lagi poin yang berada di posisi yang sama karena sudah digabungkan di sini. Oke, kemudian apa yang bisa kita lakukan lagi? Kalau kita lihat referensinya, kita mau menumpuk kerucut ini pada satu garis gitu ya. Jadi itu bisa kita lakukan dengan perintah copy to points. Copy to point ini nanti dia akan mengcopy geometrinya yang kita masukkan di input pertama ke poin yang ada di objek kedua ini ya. Jadi di sini nanti akan sumber poinnya, di mana letak poinnya yang mau kita buat ya. Karena stacknya itu ke atas seperti garis, jadi saya bikin aja sebagai referensinya itu adalah sebuah garis. Oh, sorry. Ya, saya enter ya. Ini adalah, sorry, dia muncul di sini jadinya, sorry. Ya, saya tekan tab di sini, saya tekan line, saya ketik line, akan muncul di sini line, ya, baru muncul garis kita dengan panjang 1, poinnya hanya 2, gitu, ya. Untuk menampilkan line-nya, ini ada namanya view flag, ya. Sekarang flag kita itu berada di tube yang ini di awal, supaya kita cuma bisa lihat garisnya, kita letakkan view flag-nya di sini, gitu. Oke. Poinnya cuma 2, jadi kalau misalnya kita hubungkan copy to points, akan ada 2 buah kerucut. Kita hidupkan flag yang ini, akan ada 2 buah kerucut. Tapi tentunya kita nggak mau hanya 2 ya, ada banyak gitu ya. Jadi poinnya bisa kita perbanyak. Ya. Tapi ada masalah kalau kita menambah poin ini. Kenapa? Ketika pohonnya bertambah tinggi, poinnya nggak tambah. Karena emang nilai dari poin itu fix. Ya, sementara kita mau kalau pohonnya bertambah tinggi, levelnya semakin banyak. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menggunakan sampel. Resample itu adalah kita mengambil sampel dari objek inputnya, gitu ya. Jadi ini kita set aja 2 poinnya, nggak masalah. Nah, di resample ini nanti dia akan membuat titik baru. Kita display dulu yang ini, resample-nya kita hidupkan display. Dia akan membuat titik baru sesuai dengan parameter yang kita set di sini. Ada 2 parameter yang bisa kita set, yang penting ya. Yang pertama adalah maksimum segment length, yang kedua adalah maksimum segment. Ini untuk maksimum segment ini ada berapa segmen maksimum yang ada di sini ya. Kalau sekarang ini kan hanya 1 ya, karena hanya 2 titik berarti 1 segmen. Nah, yang menarik ini adalah di maksimum segment length-nya ya. Sekarang segment length-nya ini kita bikin 0,1, artinya apa? Garis kita ini sekarang terdiri atas segmen-segmen yang panjangnya tidak lebih dari 0,1 ya. Jadi kalau misalnya saya hidupkan display points yang ini, flag yang ini, nah kita lihat masing-masing jaraknya ini 0,1. Kalau misalnya kita perbesar, maka segmennya akan semakin kecil. Kenapa? Karena maksimum segmen length-nya, misalnya saya set 3 gitu ya.
maka dia akan membagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini saya tukar dulu lah, line-nya jadi 1 saja panjangnya, supaya gampang kita mempelajarinya. Ya, jadi kalau misalnya 1, ya, kalau panjang line-nya 1, dan panjang maksimum dari setiap segmen adalah 0,3, maka harusnya ada 4 segmen, 1, 2, 3, 4, dengan panjang 0,25. Kenapa nggak 3 segmen? Kalau 3 segmen, maka panjang setiap segmen adalah 0,33. Kan 1 bagi 3 ya, 0,3333. Jadi ini sudah lebih dari maksimum segmennya. Jadi nggak bisa dia bagi 4. Nah, karena kita menggunakan resample dan kita bikin maksimum segmennya adalah 0,3. Kalau kita perpanjang garisnya, segmennya akan bertambah. Tuh ya, segmennya sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ada 8 segmen. Ya, ini saya display point aja titiknya ya. Jadi ada 9 titik dari 0 sampai 8 ya, bagi atas 8 segmen. Kalau saya perpendek garisnya, jumlah titiknya makin kecil ya. Sekarang ada 5 titik, ada 4 titik, dan jumlah segmennya juga pasti semakin sedikit gitu ya. Itu adalah fungsi resample. Oke, kita copy to points. Nah, sekarang kita sudah dapat kita sudah dapat stack kita, tapi belum menyerupai pohonnya. Tapi kalau kita lihat lagi pohon ini referensinya, apalagi yang bisa kita ubah? Ternyata kalau semakin ke atas itu semakin kecil dia, ya. Semakin ke atas itu pohonnya itu daunnya itu, tumpukan daun itu semakin kecil gitu. Mungkin kita bilang nih leaf level lah ya, leaf down, level tingkat, jadi tingkatan daun, leaf level gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Untuk setiap tube ini semakin ke atas harusnya radio scale-nya atau height-nya juga ya, mungkin nanti kita set itu semakin kecil gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bikinlah kodenya agar titik-titik yang ada di sini. Jadi kalau misalnya saya bikin diri sampel ini kan ada 4 titik nih, 5 titik ya. Saya tambahkanlah satu atribut di mana atributnya ini kalau titiknya semakin ke atas, PY semakin tinggi, ya ini posisi Y, maka nilainya semakin kecil. Nanti nilai inilah yang kita gunakan untuk mengubah besarnya dari kerucut ini. Ya, nah, jadi untuk melakukan seperti itu, saya tambahkanlah node attribute Wrangle. Oke, atribut angle ini adalah node yang bisa dimana kita bisa menyimpan sebuah kode, dan kode itu akan dijalankan untuk setiap poin atau primitif atau parameters atau numbers tergantung dari apa input kita. Kalau dalam ini points ya, kemudian dia akan ya tergantung dari kode kita, dia akan menjalankan kode tersebut gitu. Jadi seperti yang saya bilang di sini, saya mau menambahkan sebuah atribut pada setiap poin yang ada di sini ya. Jadi kalau saya mau mendeklarasikan satu poin, saya ketik float add dan nama atributnya adalah misalnya scale ya, sama dengan sekarang ini kita bikin 1,0 lah, 1,0 F ya. Ketika saya tekan atributnya ini, muncullah dia atribut baru di setiap poinnya, tapi nilainya masih sama karena emang kita belum lakukan apa-apa ya. Saya mau tadi gimana atributnya, semakin kecil dia, semakin besar titiknya ya, nomor titiknya ke atas lah ya, semakin ke atas dan semakin besar titiknya, poin titiknya, dia semakin kecil. Jadi kita bisa modifikasi ini, kita bisa scale berdasarkan nomor titiknya ya, karena nomor titiknya ini semakin besar, 0 di posisi PY 0, 4 di posisi 1. Jadi kita bisa ubah ya, karena dia berbanding terbalik ya. Tadi kan saya mau ini semakin kecil ya. Karena dia berbanding terbalik, berarti kita bisa buat 1,0 F bagi point number PT6. Ini adalah variabel bawaan yang sudah ada oleh setiap titik ya. Add PT6 ya, ini nggak usah dideklarasikan lagi, ini sudah bawaan. PT artinya point, artinya number, 6 artinya number gitu ya. Jadi kalau misalnya saya klik, nah sekarang kita lihat
bahwa semakin ke atas dia semakin kecil, tapi kecuali untuk titik ke nol gitu ya. Kenapa titik ke nolnya nilai 0? Karena 1/0 ini harusnya none ya, not number, nilainya kecil sekali. Nilainya infinity lah gitu ya. Karena 1/0 gitu. Apapun tidak bisa dibagikan dengan 0 kan, bukan sebuah angka gitu. Jadi kita jangan bikin kita nggak boleh PT6-nya ini sama dengan 0, jadi kita mulai saja PT6 pembaginya itu dari 1 ya. Kita nggak boleh bikin pembaginya ini 0. Jadi kita mulai pembaginya dari 1, kita bikinnya PT6 tambah 1. Kita klik di sini. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa skill kita semakin lama semakin kecil dan tidak ada lagi angka 0 di sini. Oke, sudah bisa, sepertinya sudah cukup baik. Kemudian kita skill aja dengan objek yang ada di sini. Caranya gimana? Saya tambahkan lagi atribut length di sini. Oke, di sini bisa saya buat mungkin p-scale ya. P-scale sama dengan, wah sebentar, point scale-nya hilang deh. Sebentar ya. Ini saya bypass dulu. Add scale. Di sini scale-nya hilang ya. Sebentar ya. Harusnya dia muncul di sini. Oke. Jadi ada masalahnya tadi. Kenapa nggak bisa muncul dia di sini? Karena skill itu udah keywordnya dari si Houdini ya. Jadi kita nggak bisa mendeklarasikan ulang. Jadi saya tukar aja namanya jadi base scale. Jadi supaya dia muncul lagi di sini ya. Base scale-nya supaya turun dia ke titik yang di copy-nya itu. Jadi setiap titik ada di sini saya bikin copy. Kopinya seperti ini. Oke. Kalau saya implementasikan, ini tadi saya bypass ya. Ini tombol bypass artinya. Jadi kalau ada node kita tekan bypass, dia nggak akan jalankan node ini. Saya matikan bypassnya. Saya bikin di sini p-scale sama dengan add base scale. Coba saya bikin seperti ini. Apakah dia bisa? Nggak bisa kayaknya ya. Berarti saya harus modifikasi PX-nya langsung. Kalau misalnya scale langsung saya buat. Oh, sorry. Belum di view tadi ya. View scale. Enggak ya? Enggak. Berarti nggak boleh juga ya. Berarti saya harus bikin seperti ini dia. Add p.x sama dengan add base scale dikali add p.x ya. Kemudian saya harus implementasikan masing-masing. Oh, sorry. PX, ini untuk Y-nya, ini untuk Z-nya. Ini untuk Y-nya, dan ini untuk Z-nya. Ya. Jadi dia akan skill. Nah, seperti ini dia munculnya. Salah nih pasti. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat stack-nya hilang. Sebenarnya bukan hilang, karena PY-nya ini yang kita perkecil juga. Jadi kan di titik yang paling tinggi ya PY-nya kan kecil kan, jadi dia masuk ke dalam sini. Kalau misalnya saya bikin jadi flat wire di sini, flat wire shaded, sorry bukan wireframe ya, itu bisa kita lihat dalam ini menumpuk semua di dalam ini ya. Jadi kita nggak perlu yang Y-nya ya, sebenarnya ada cara yang, tapi saya ingin melihat codingannya dulu. Jadi kita jangan modifikasi Y-nya, kita X sama Z aja. Nah, sudah ada perbedaan lah walaupun belum benar gitu ya. Kita bikin flat wire shaded aja. Oke. Nah, kalau kita lihat salahnya ini di mana? Ini kita lihat kalau jaraknya ini memang ini bagi dua, kemudian ini jaraknya dekat-dekat ya. Jadi dia nggak linear nih ya. Nggak linear. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa modifikasi kurvanya dengan menggunakan perintah CHRM ya. Jadi saya modifikasi nilai base scale-nya dan saya gunakan perintah CHRM. CHRM ini apa? Channel ramp. Jadi di situ kita bisa memodifikasi alur dari nilai perubahan nilainya gitu ya. Saya bikin namanya adalah base scale. Base scale. Kemudian inputnya adalah base scale itu sendiri.
Oke. Nah, tidak akan ada perubahan untuk sekarang ini ya, tidak ada muncul apa-apa ya. Tapi kalau misalnya saya tekan parameter ini, tekan create parameter ini, nanti akan muncul satu kurva di bawah ini, di mana kurvanya kita bisa modifikasi gitu ya. Jadi kita tadi sini salahnya apa? Seperti ini ya. Kita nggak mau ini terlalu kecil nilainya. Jadi saya bisa ubah kurvanya mungkin jadi round, sorry, salah, smooth ya. Sharp. Nah, jadi seperti ini dia. Jadi nggak terlalu jauh perbedaannya dengan yang di atas, tapi ada perbedaannya. Mungkin saya turunkan sedikit di sini supaya agak kelihatan dia ada. Oh, nggak ya, ini yang paling atas malah. Ini sudah titik 0, berarti saya turunkan sedikit di sini dia. Oke, turunkan di sini sedikit. Di sini juga turunkan sedikit, sini turunkan. Oh, sorry. Mungkin ini saya tukar jadi B-spline. Oops. Saya tukar jadi cat mold, terlalu itu ya. Agak berzir aja ya udah nggak apa-apa. Saya turunkan sedikit lagi. Oke, nanti jadi hilang levelnya yang di bawah ya. Nanti saya tambahkan lagi di sini, saya turunkan lagi, saya tambahkan di sini, saya turunkan lagi. Ini juga saya turunkan dia. Oke, ini saya naikkan sedikit. Ya, jadi nggak apa-apa kita modifikasi seperti ini dulu supaya mudah. Nanti pasti ada cara yang lebih lain, yang lebih sederhana yang bisa kita gunakan. Begini. Oke, ini saya bikin 0. Oh, sorry. Seperti itulah dia. Oke, saya rasa ini sudah cukup bagus. Mungkin kita bisa modifikasi nih height-nya jangan terlalu tinggi ya. Kita bikin 0,5 maunya ya. Ya, itu kayaknya lebih bagus deh. Radius scale-nya juga kita modifikasi lagi. Udah. Oke. Nah, di sini kita nggak memodifikasi PY-nya. Kenapa? Karena emang PY-nya itu kita matikan ya. Jadi Y-nya nggak ada dimodifikasi. Tapi kan tetap saja kalau misalnya kita lihat dari referensi kita, yang semakin atas tuh semakin kecil ya tingginya ya. Jadi ini mungkin yang lebih tepatnya ya. Ini kan sampai sini dia mungkin ya. Memang di atas itu dia semakin kecil. Jadi kita mau turunkan titik yang di bawah ini. Ya, kita nggak bisa pakai yang ini. Kenapa? Karena semuanya turun, alasnya juga turun. Padahal yang mau kita turunkan cuma titik yang di atas ini, gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita buatlah satu grup, ya. Jadi sewaktu saya di sini, kita buat satu grup, di mana grup ini hanya menyimpan titik yang paling atas ini, ya. Titik paling atas ini. Kita buat grup, nanti kita buat lagi satu atribut wrangler, ya. Di mana atribut wranglernya itu akan memodifikasi nilai Y tapi hanya untuk titik yang di atas ini aja. Ya, ini saya matikan dulu atribut wranglernya. Ya. Jadi saya mau agar nilai Y yang berubah hanya nilai Y yang titik di atas ini aja. Ya. Oke, caranya gimana? Saya klik node yang view sini. Saya ubah mode-nya jadi select. Kemudian geometrinya saya ubah jadi point, ya. Saya pilih titik yang di atas, saya tekan tab di viewportnya, lalu saya cari node group, klik, nanti muncullah dia node group ini, ya. Pastikan juga bahwa untuk memastikan bahwa itu benar, kita bisa lihat di sini nih, base groupnya adalah 0, artinya apa? Dia pilih vertex 0, ya. Jadi 0 itu adalah titik dengan Y tertinggi pasti di antara yang lain, ya. Kalau misalnya ternyata salah ya, salah select group atau ada grup lain yang select, kita bisa manual ya. Jadi ini saya matikan lah ya. Misalnya saya masukkan lah ini node-nya nggak ada apa-apa, ternyata kosong gitu. Jadi semua dibikinnya jadi satu grup, ya. Jadi saya lihat aja, oh ini ternyata titik yang paling atas, poin yang paling atas itu berada di posisi Y 0,25, sisanya di bawah semua. Jadi saya mau grupnya itu cuman yang ini aja. Ya, titik 0 aja. Jadi saya simpan di sini 0. Nah, nanti dia akan
menambahkan grup 1 untuk titik yang di atas ini dan grup 0 untuk yang lainnya. Ketika kita copy to points, semua titik yang berada di atas untuk setiap kerucut itu akan berada di grup 1. Gitu, ya. Jadi kita waktu implementasikan di atribut Wrangler yang di sini, kita bisa modifikasi titik yang di atas itu saja. Jadi kita bikin di sini PY kali base scale kali 0, jangan di bypass. Nah, itu dia. Jadi semakin pendek ya. Tapi terlalu pendek mungkin ya. Jadi atau saya bikin aja atribut baru di sini ya. Jadi ini scale boleh lah ya. Kita jangan scale ya. Tree scale gitu ya. Tree scale. Ini saya masukkan di sini, tapi saya bikin lagi properti baru dengan nama height scale sama dengan chrem ya. Saya bikin namanya height scale. Kemudian add tree scale. Tujuannya apa? Supaya kita bisa tambahin kurva baru lagi di sini dan kita bisa modifikasi kurvanya itu sesuai dengan ketinggian yang mau kita mau. Jadi kalau misalnya yang tadi yang titik paling tingginya, kalau klik di sini itu adalah 1. Mungkin di sini saya nggak mau 1 gitu ya. Saya turunkan dikit ya. Coba saya klik dulu. Oh, sorry. Saya klik height scale-nya, saya turunkan misalnya nilainya. Jadi sebentar. Saya lihat dulu. Base scale kali itu ya, PY. Oke, berarti bukan ini sebenarnya, sorry salah ya. Jadi ini harusnya height scale-nya juga berbanding terbalik, semakin tinggi semakin rendah. Mungkin saya bisa ganti jadi smooth juga atau round tadi ya. Oh smooth, sorry, smooth. Ini tadi masih base scale, sorry. Saya ubah dulu jadi height scale. Sorry. Nanti jangan lupa di save ya. Iya, jadi height scale-nya seperti ini, tapi jadi terlalu kecil dia ya. Mungkin saya rendahin ini, jadi lebih kecil malah ya. Ini yang saya naikkan kalau gitu, coba saya naikkan yang ini ya, supaya dia nggak terlalu jauh perbedaannya dengan yang paling tinggi gitu ya. Oke, seperti ini mungkin udah pas ya. Mungkin saya ubah kurvanya menjadi smooth dulu ya. Smooth atau round yang bagus ya. Coba kita tes saja. Round, kita tes round jelek ya. Smooth kayaknya yang paling bagus ya. Smooth yang paling bagus. Oke, dah seperti itu dia. Oke, sudah cukup bagus, sudah cukup menarik lah ya tree-nya ya. Kita bisa naikkan mungkin radius height-nya jadi berapa gitu. Oh enggak ya, kayaknya terlalu tinggi malah. Sudah bisa ya, sudah bisa. Nah, tapi ada masalah yang kedua lagi. Masalah yang kedua itu apa? Jadi kalau misalnya kita lihat line-nya, ini di atas ya. Tapi kerucut kita malah di bawahnya. Kenapa? Karena memang dia copy to point-nya itu memang udah di atas. Tapi kan kita scale lagi kan Y-nya, jadi dia semakin turun ke bawah gitu ya. Sebenarnya itu nggak masalah. Apa yang bisa kita lakukan, kita naikkan aja senternya, jadi dia agak ke atas gitu ya. Dan itu tidak akan merubah bentuk dari poin kita. Itulah yang pohon kita, itulah kenapa saya suka dengan prosedural gitu ya, karena konsep-konsep seperti itu non-destruktif namanya ya. Jadi kita bisa ubah posisinya tanpa mengubah bentuk dari poin kita, pohon kita. Oke, jadi ini sudah saya naikkan. Mungkin ini terlalu naik ya. Saya turunkan aja di posisi 0,1 ya, supaya nggak terlalu jauh. Oke, 0,1. Kita bisa, apalagi bisa kita lakukan. Jadi line, kita mau buat batangnya nih sekarang, batangnya. Jadi batangnya nanti akan menggunakan struktur yang sama ya. Jadi dia mengikuti line ini. Kita bisa gunakan node sweep.
Jadi node sweep ini nanti kita bisa mengubah objek yang dalam bentuk satu dimensi atau dua dimensi ke dalam sebuah poligon gitu ya, ke dalam sebuah objek tiga dimensi. Jadi misalnya kita mau bikin curve-nya di sini, curve-nya, kemudian kita buat dia sebagai round tube. Nah, nanti dia akan muncul sendiri dia ininya, batangnya seperti ini. Mungkin radiusnya kita perkecil. Nah, dan juga kalau pohon itu di atas itu pucuknya itu semakin kecil ya. Jadi kita bisa apply scale. Jadi kita bikin yang paling atas itu posisinya 0. Oke. View-nya karena di sini saya view di batang, jadi nggak kelihatan pohonnya, nggak kelihatan daunnya. Jadi harus saya merge dulu kedua objeknya nih. Saya merge dulu daunnya, kemudian saya merge batangnya. Oke, sudah cukup bagus, tapi kalau kita lihat batangnya di atas tuh kelihatan gitu. Jadi mungkin kita naikkan lagi lah ya supaya nggak kelihatan, ya. Tapi ada sedikit perubahan jadi scale-nya ini ya. Jadi kita bisa sebentar. Kalau misalnya line-nya saya perpendek, apa ini akibatnya nih? Jadi jelek deh ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita batasi. Kita bisa sebentar ya. Ini ada sedikit masalah. Masalahnya kenapa? Kalau misalnya lengthnya saya perkecil ya, artinya pohonnya masih kecil, daunnya nggak turun gitu ya. Dan kalau lengthnya saya perbesar, daunnya nggak apa. Jadi ketinggian batangnya itu, jadi kalau seperti ini ya, harusnya ketika pohonnya membesar, batangnya juga naik. Gimana kita ngakalinnya? Ini juga lainnya ada masalah ini. Mungkin yang Y-nya ini yang terlalu keras nih ya. Bisa kita akalin ya. Caranya gimana? Jangan bikin hex scale kali PY, tapi P.Y ditambah hex scale dikali satu constant misalnya. Misalnya PY-nya juga nggak apa-apa ya. Kalau kita bikin, nah jadi tinggi sekali dia ya. Kalau begitu kita bisa turunkan nilainya di atribut wrangle ini. Jangan, ini saya geser ke atas. Ini supaya nilainya nggak terlalu besar, mungkin saya kalikan dengan 0,1 F gitu. Coba kita lihat hasilnya gimana. Seperti itu, masih terlalu tinggi juga ya. Bisa kita bikin di titik ini, value-nya kita rendahin. Value-nya kita rendahin, di titik ini juga kita rendahin value-nya supaya nggak terlalu tinggi. Ini kenapa? Oh ya, tadi salah klik aja kali. Mungkin kita bisa buat ini menjadi 0,4 dan di sini mungkin 0. Oke, sedikit ya perubahannya, ada sedikit perubahan tapi nggak signifikan. PY hex scale coba kita lihat dari wireframe-nya ya. Kita lihat dulu yang di merge ini, batangnya sampai di sini, pohonnya masih terlalu tinggi juga dia nggak sampai atas. Berarti ini masih terlalu besar dia. 0,1 ini mungkin 0,05 kali ya. Sorry. Kalau 0,05, oh ininya yang kita perkecil. Jangan. Tadi udah kita transform ya. 0,1. Oke. 0,2 mungkin. Seperti itu nggak masalah lah kayaknya ini. Oke. Bisa kita akalin nanti di mana. Jadi ini waktu di sampel kan kita titiknya mulai dari sini kan, dari 0. Kita nggak mau. Kita harusnya mulai dari titik yang keduanya gitu. Ya. Jadi sebelum kita resample kita carve dulu. Carve itu untuk apa? Itu untuk membatasi segmen dari mana yang garis ini bisa kita resample. Ya, jadi kita nggak mau dia resample dari bawah, kita mau dari satu titik tertentu aja. Jadi kita carve di sini. Saya mulai dari titik 0,25 dari batangnya sampai titik 1 gitu. Ya, jadi saya mau cuman resample yang ini aja. Ya, jadi waktu di resample titiknya ada di sini aja. Waktu saya copy to points dimulai dari titik di atas batangnya gitu, ya. Kemudian saya flat white shaded. Nah, udah lebih bagus deh. Sudah lebih cantik. Mungkin base-nya ini bisa kita buat lebih signifikan perubahannya ya.
Eh, ini poin yang paling, ini poin yang paling bawah malah ya. Poin yang paling bawah height scale-nya ini 0. Berapa poin yang paling bawah? 0,2. 0,2 dari ini. Oke lah, nggak masalah. Mungkin kita bisa perkecil juga ini, perbesar malah ya kalau height scale-nya mungkin ya. 1,1 lah ya, jangan 2,0, 1,1 F. Oke, kita klik. Nah, jadi supaya semakin besar ya perbedaan antara yang di bawah sama yang di atas. Tapi jadi terlalu lebar daun kita. Oke, nggak masalah. Ini berapa tadi? Loh, kok kehapus? 0,1 ya. Oke, nggak masalah. Bisa kita ubah radiusnya di sini. Radiusnya kita bikin 0,5 boleh lah. Kurvanya mungkin yang kurang bagus ya. Coba kita modifikasi lagi kurvanya. Iya, kita turunin nilai yang ini. Yang ini kita yang ini kita turunin juga. Oke. Yang titik di atasnya juga terlalu tinggi ya malah ya. Coba saya kalikan 0, jangan. Saya bikin 0,05. Enggak ya. Kayaknya ini kurvanya kurang bagus deh ya. Bukan ditambah malah ya. Harusnya dikurang ya. Sorry. Dikurang coba. Baru ini saya perbesar kurvanya 0,5. Ini mungkin bisa saya naikkan kembali ke 1 ya. Dan ke sini. Ini saya kali 0,1 F lagi. Supaya stabil lagi dia. Oke. Kayaknya ini lebih bagus dari yang tadi ya. Yang 0,1, 0,3. Sorry. 0,1 juga kayaknya yang bagus. Tapi ini kita bikin supaya di sinilah dia. Oke. Masih terlalu besar ya. Kurang height scale dikali PY. Gimana kalau tapi harus ada PY-nya karena ini adalah enggak height scale aja kali ya. Height scale kali PY. Kalau height scale kali PY-nya gimana? Rendah ya. Salah lah. Oke. Kurang height scale kali PY. Kali 0,2. Ya bisa lah bermain-main nanti dengan ini ya, mana yang bagus kita rasa itulah nanti yang kita buat. Iya, saya masih kurang suka tinggian ini sih. Ini masih terlalu tinggi dia. Bagaimana caranya kita mengubah yang ini tanpa harus mengubah yang ini? Mungkin salah satu opsinya kita jangan pakai FT scale yang ini ya. Jadi kita bikin yang ini base aja ya. Dan kita bikin di sini f at height scale sama dengan 1,0 bagi, kita bikin aja dulu sama PT6 tambah 1 ya. Di sini kita pakai height scale ya. Tapi kita modifikasi rumusnya supaya ini dia ya. Supaya height scale ini jangan seperti ini di kurvanya gitu. Ini kenapa beda deh? Point number tambah 1 sama kan rumusnya? Ya beda lah ya sama ininya ya. Jadi kalau kita lihat ini dari 1 ke 0,7 kecil sekali ya. 0,1, 0,7 karena ini 0,1 ya benar. Jaraknya terlalu kecil nih ya, 0,1 ke 0,6. Harusnya ini lebih kecil lagi nih ya. Jadi mungkin saya bikin gimana kalau rumusnya kita ganti add PT6 bagi 6 PT. Sorry. Add 6 PT bagi PT6.
salah ya. Scale-nya nih, coba ini saya komen dulu deh. Saya komen. Nah, ini saya lihat 5, 2, 1, 1. Kalau misalnya nih saya bikin 6 PT itu number of point, jumlah poin yang ada di sini gitu ya. Kalau misalnya saya bikin, jadi itu harus berbanding terbalik dia. Ntar coba saya cari dulu modifikasi yang bagus ya. Oke, jadi sudah dapat saya variasi yang bagus ya. Tapi ternyata salahnya sangat sederhana sekali. Yang pertama mungkin saya ubah rumusnya ya, jadi berbanding terbalik seperti ini. Number of point dikurang PT6 supaya dia bergerak dari 5 ke 1 ya. Jadi ini kan number of point ini jumlah poinnya ya. Jadi ini misalnya kalau jumlah poin kita ada 5, berarti 5 dikurang PT6. PT6 kita ada 0, 1, 3. Jadi 5 kurang 0, 5 kurang 1, 5 kurang 2 udah pas gitu ya. Dibagi dengan 6 PT supaya nilainya bergerak dari kecil menjadi 1 lah gitu, nggak boleh 0 dia ya. Oke. Nah, kemudian itu yang saya bikin dari hex scale-nya, saya kalikan jadi 0,2, kayaknya ini nilai yang tepat. Tapi satu yang saya ubah tadi, yang paling signifikan adalah tadi saya terbalik bikin kurvanya. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat di codingannya ini, dia dikurangi. Berarti harusnya kalau saya mau bikin yang di atas yang paling pendek, berarti nilai dari hex scale yang di atas itu yang paling besar malah, gitu ya. Waktu saya lihat di atribut lenggernya ini, oh ternyata salah. Hex itu yang paling atas itu tadinya itu paling kecil, jadi saya harus balik dia kurvanya. Tadi seperti ini dia kurvanya. Jadi yang paling atas itu yang paling kecil dia. Tapi saya nggak mau dong, karena kan saya kurangi. Berarti harusnya paling atas yang paling besar. Jadi saya bikin seperti ini, baru dia sudah cukup bagus lah ya. Jadi kita bisa lihat bahwa yang paling atas itu yang cocok gitu. Oke. Jadi kalau kita gabungkan dengan batangnya itu sudah cukup baik. Nah, tentunya kalau misalnya yang jadi masalah tadi adalah kalau kita kecilin, harusnya levelnya makin kecil, tapi pohonnya tetap lebih bagus ya. Jadi mungkin yang paling kecil itu kita jangan set itulah ya, mungkin paling kecilnya 0,5 gitu ya. Jadi kita nggak perlu modifikasi semua nilai gitu, karena agak susah kita membuat sistem prosedural yang memang dari semua kemungkinan nilai itu bagus. Jadi kita batasi saja. Mungkin yang paling kecil 0,5 ya. Tapi tetap resample-nya ini dia jadi berapa poin ya? 2 poin ya. 3 titik ya jadinya. Jadi jumlah length-nya ini juga kita batasi mungkin ya. Kalau misalnya dia 0,5, kita bikin dia batasnya 0,5 gitu. Semakin lama semakin kecil dia gitu. Ya, mungkin batasnya itu jadi 0,3 gitu ya. Nanti kita bisa modifikasi lah di akhirnya. Oke. Udah, pohon kita udah bisa. Batas maksimumnya mungkin yang masih bagus juga itu adalah mungkin kalau sampai ini nggak miring kan garisnya? Tadi rotate ya sedikit ya. Iya, nih directionnya agak berubah sedikit dia. 1 nih ya, ini 0. Oke. Tadi mungkin ketekan tombol rotate-nya. Mungkin yang paling bagus itu kita bikin 2 aja yang paling tinggi ya. Karena kalau udah lewat dari 2 sepertinya dia udah agak sedikit maksa gitu. Oke, nah sekarang kita sudah selesai dengan pohonnya. Kita bisa lakukan yang lain lagi. Kita bisa tambah variasinya supaya pohonnya itu terlihat acak gitu ya. Karena ini terlalu uniform kayak dari atas sampai bawah. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa tambahkan randomizer atau pengacakan dengan menggunakan point jitter namanya ya. Jadi point jitter ini akan mengacak titiknya ya, tapi terlalu besar dia scale-nya ya, karena poin kita itu berada di 0 sampai 1. Kalau scale-nya 1 terlalu acak gitu. Jadi coba kita batasi sampai 0,1. Ya terlalu besar juga, mungkin kita bikin 0,05 gitu batasnya. Nah, seperti itu dia, ya. Kalau kita mau buat variasi yang baru, kita bisa tukar seed-nya, ya. Seperti ini. Ya, jadi setiap seed yang berbeda, kita
kita bisa mendapatkan pohon yang berbeda gitu ya. Kita coba lagi di kombinasi berapa tadi? 1 lah ya. Kita coba 1 seperti ini. Ya, tapi ini terlalu banyak untuk 1 ya. Tapi nggak masalah lah ya. Kita coba untuk kombinasi lainnya, bagus juga. Tapi kalau misalnya kita perkecil jadi 0,5, sepertinya ini ada masalah nanti ya. Kita bikin pointernya ini, nggak masalah juga kayaknya. Tetap bagus juga lah, walaupun di sini ada sedikit poligon yang bertabrakan ya. Tapi kalau misalnya kita warnai nanti nggak kelihatan ya. Coba kita warnai dulu ya, color di sini. Kita bikin ini colornya warna hijau ya. Kita bisa ubah juga nanti warna colornya sesuai. Kita bisa random, tapi mungkin di lain waktu. Untuk batangnya kita bikin colornya itu warna coklat. Coklat itu di sini. Oke, kita bikin warna coklat tua gitu ya. Oke, jadi waktu saya naikkan line-nya itu kita kelihatan pohonnya gitu. Terlalu besar 2. Bikin 2 saja. Oke, batasnya 2. Dan seatnya juga bisa kita tukar di sini. Sorry. Sini tadi ya, sini seatnya. Oke. Sudah cukup bagus ya. Jadi kita sudah berhasil membuat pohon secara prosedural. Tapi ada satu masalah lagi yang umum juga kita temukan pada pengembangan konten prosedural ini adalah kontrol pohon kita itu berada di banyak node gitu ya. Ketinggiannya di sini, jumlah levelnya di sini, tingkat kacaknya di tingkat scale-nya di sini, jitternya di sini, seatnya di sini ya. Jadi biasanya apa yang untuk mempermudah proses modifikasinya, biasanya itu kita membuat satu node yang kita parameternya itu bisa untuk mengontrol node-node yang lain gitu ya. Jadi saya bikin node yang biasa dipakai untuk melakukan itu adalah node 0. Saya tambahkan node 0 di sini, dia belum ada parameter dan kita bisa tambahkan parameternya itu ya. Jadi saya bikin di sini Pine controller gitu ya. Ya. Dan kita bisa tambahkan parameternya di sini. Jadi apa aja yang mau kita set di sini parameter pohon kita. Yang pertama pasti ketinggian ya. Jadi kita klik tanda roda bergerigi ini, kemudian edit parameter interface ya. Ini adalah yang sudah bawaan copy input sama catch input, defaultnya ada, nggak usah dihapus. Kita mau tambahkan ketinggian jumlahnya, tipe datanya adalah jumlah float ya. Saya klik float di sini, saya tekan tombol panah kemari, dia akan pindah. Namanya kita bikin tree height ya. Labelnya sama ya, tapi dengan penamaan yang tepat karena itu jadi label dari parameternya. Ini nama variabelnya ya, nama variabelnya secara program gitu ya. Ini adalah label parameternya. Range-nya kita gerakkan tadi ketinggian kita dari 0,5 sampai 2 ya. 2 dan tipenya adalah float. Oke. Nah, tapi tentu saja tree height-nya ini belum terkoneksi dengan ketinggian pohonnya itu ya. Kenapa? Karena tinggi pohonnya itu di sini kita buatnya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa ubah nilai parameter di sini untuk connect dengan nilai parameter sini. Caranya gimana? Saya klik parameter di sini, saya klik kanan, kemudian copy parameter. Dan di line ini, di length-nya saya bikin pace relative reference ya. Jadi referensi relatif dia. Oke. Nah, jadi ketika saya ubah di sini, dia langsung berubah juga ketinggiannya dari 0 sampai 2 gitu. Oke. Hal yang sama juga waktu saya mungkin ini seri sampelnya juga lah ya. Length ketinggian sampelnya ini supaya bisa berubah dia jumlah levelnya. Jadi pohon dengan tinggi yang sama bisa aja memiliki level yang berbeda gitu kan, nggak harus satu level dia. Mungkin lengthnya ini bisa saya ubah juga dari 0,3 ke 0,5 ya, 0,4 lah ya, 0,4. Saya bikin sini 0,4. Saya cek dulu untuk tree height yang paling kecil bisa nggak deh? Bisa lah ya. Besar bisa juga gitu ya.
Kalau misalnya kita bikin levelnya sampai 0,5, udah kelihatan batangnya kurang bagus juga gitu ya. Untuk yang paling kecil mungkin dia belum bagus juga, sama aja gitu, nggak. Jadi kita bikin 0,4 aja lah ya, 0,4 aja yang paling itu. Jadi 0,3 sampai 0,4 gitu ya. Jadi kita lakukan hal yang sama juga, kita hubungkan length ini dengan parameter yang baru. Saya tambahkan satu parameter di sini. Float juga ya tipe datanya ya. Ya saya bikin misalnya level height gitu ya. Ya boleh ya, level height. Ya, tipe datanya float, tadi bergeraknya dari 0,3 sampai 0,4. Set. Kemudian saya sini saya copy parameter dan saya hubungkan parameternya di sini. Mana tadi? Paste relative reference. Oke. Jadi ini kan masih 0 ya, error ya. Nggak apa-apa. Kita bikin. Oke. Cukup bagus ya, walaupun sebenarnya nggak ada perubahan ya di sini ya. Tapi mungkin di ketinggian yang lain ada perubahan ya. Kalau bergerak di sini, di mana kita nggak tahu bergerak posisinya di mana gitu. Oke, kalau level 3-nya makin pendek, nggak ada perubahan ya. Level height-nya, oke, nggak masalah sih sebenarnya ya. Oke. Mungkin ada satu lagi masalah yang belum kita handle di sini ya. Kalau scale-nya itu harus sesuai juga dengan besarnya pohon ya. Bisa nanti kita tentukan kemudian. Oke. Terus tadi apa? Jitternya ya tentunya ya. Ya, ini adalah seed-nya, mau kita modifikasi juga supaya kita bisa kontrol seed-nya itu di controller kita. Jadi di sini saya add parameter lagi. Saya bikin jitter seed ya, float. Range-nya sebenarnya ini nggak masalah sih, range-nya sih. Dari berapapun nggak masalah, tapi kita bikinnya 0 sampai 10. Ya. Kita copy parameter dan di jitternya kita paste relative reference. Ya, jadi kita bisa kontrol di sini. Oke, tadi ada satu yang belum kita address ya. Apa itu? Kalau misalnya pohonnya semakin kecil, ya, height-nya semakin kecil, ukurannya masih tetap sama ya. Ya, jadi mungkin kita bisa modifikasi di mana di sini ya radius scale-nya itu kalau pohonnya kecil harusnya radiusnya semakin kecil juga gitu ya. Misalnya 0,2 gitu ya. Kalau pohonnya besar baru dia membesar gitu, 0,5. Jadi dia bergerak dari 0,2 sampai 0,5. Tapi kita jangan bikin kontrol di sini. Kenapa? Karena height itu akan menentukan, hanya height itulah yang menentukan scale-nya, bukan kita yang menentukan scale dari ininya, dari pohonnya ini. Ya. Jadi kita harus buat agar scale-nya ini, nilai ini, ya radius scale-nya ini bergantung dengan nilai ini. Karena kalau misalnya height-nya 2, maka radius scale-nya itu adalah kalau 1 kegedean ya, 1 berarti 0,5 lah ya. Ya. Kalau misalnya ini 2, maka nilainya 0,5. Kalau misalnya ini 0,5, maka nilainya ini berapa? 0,4 gitu. Cukup nggak? 0,2. Kalau 0,1 kekecilan ya, 0,2 lah gitu ya. Jadi kita harus petakan antara ini dengan ini. Oke, mungkin bisa kita buat tree height-nya, kita copy parameter. Di sini saya buat base expression, jangan base relative reference ya, base expression ya. Sebentar, oh bukan base expression ya berarti ya, coba ya, base relative reference, oh iya base relative reference juga, tapi klik di situnya ya, klik di angkanya.
Em, jadi coba kita pikir kalau misalnya 0,5 dia adalah 2. Ini kita kalikan ini ya. 0,5 itu adalah 2. Berarti 2 kali berapa supaya hasilnya 0,5? 2 kali kok bego ya. 2 kali berapa supaya hasilnya 0,5? 2 kali 0,25 lah. 0,25 ya. Tapi nilai paling kecilnya itu adalah berapa? 0,2. Berarti 0,2 ditambah 0,25 kali 2 supaya dia bergerak dari oh tadi triheknya berapa yang paling kecil? Salah nih, bukan 0,2. Coba kita set aja dulu seperti ini ya. Trihek paling kecil itu 0,5. Kalau misalnya kita panjangin dia jadi berapa ini heknya? Oh nggak kelihatan ya. Kita bisa lihat di sini nggak ya? Kayaknya ini belum tepat sih, karena waktu dia di 0,5 ini berarti 0,5 kali 0,25 berarti seperempat kali setengah. Oh, udah deket juga angkanya ya, nggak masalah gitu. Terlalu kecil sih. Coba kalau kita tambahin 0,1 aja. Tambah. Ya, itu udah cukup bagus. Tapi kalau misalnya kita bikin jadi 2, cukup bagus sih, nggak masalah ya. Jadi itu adalah nilai maksimumnya gitu ya. Kita bisa tambahin juga nilai random di scale-nya ini ya, nggak masalah. Kita bisa letakkan di sini misalnya. Oh, kita nggak bisa letakkan di facts-nya ya. Kita bisa letakkan di sini nggak ya? Harus diubah itunya. Radius scale-nya kita bisa ubah juga di sini, tapi nggak bisa ya jadinya. Oke, nggak masalah. Udah sampai ini kayaknya udah cukup lah ya. Udah cukup bagus lah ya, kita bisa ubah level height-nya, ketinggian level, jumlah level yang mengaruhi jumlah levelnya. Kita bisa ubah level ini juga ya, walaupun nggak bisa sampai 1 kayaknya ya. Mungkin dengan modifikasi beberapa. Apalagi yang bisa kita ubah? Mungkin ada baiknya juga kalau kita bisa ubah panjang daun, besar scale-nya relatif ya, tapi nggak usah terlalu besar. Atau mungkin scale ininya bisa kita ubah. Mulai dari yang paling random, mungkin 0,1, sampai yang dia agak uniform, 0,05 gitu. Kalau misalnya 0,1 ada yang masalah nggak jitter seed-nya? Nggak ya. Tapi kalau ininya rendah nanti ada yang masalah. Tuh, terlalu kecil ya. Nggak juga sih, bisa kita modifikasi. Oke, kalau gitu kita bikin parameter baru. Kita bikin jitter scale gitu ya. Sorry. Jitter scale. Labelnya jitter scale. Pergerakannya dari tadi berapa tadi? 0,05 sampai 0,1. Save. Saya copy expression sini. Copy parameter. Di sininya saya bikin, saya paste. Sini aja. Paste relative reference. Oke, dia bergerak dari 0 sampai 0,1 gitu ya. Supaya randomnya juga ada sedikit scale-nya lah gitu. Sheet-nya bisa kita ubah. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat sebuah prosedur untuk membuat pohon secara prosedural. Apa untungnya? Jadi kita bisa membuat model dalam jumlah banyak dalam waktu yang sangat cepat sekali gitu ya. Tinggal mengubah parameter ini dan kita dapat model yang lebih bagus gitu. Ya. Saya rasa itu saja dulu untuk pemodelan dasar pertama ini. Kita akan coba modifikasi lagi dengan modifikasi pohon ini, atau kita akan model dengan yang lebih kompleks lagi. Terima kasih.